Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas pemikiran Islam dan politik Muhammad Ali Jinnah sebagai tugas akhir mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di madrasah. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan nama saya Nadia Mukminatuz Zahra dengan NIM 24110402080 dari kelas 2 PAIB. Sebelum memahami gagasan yang berpengaruh, kita perlu tahu bagaimana sosok Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah lahir pada 25 Desember 1876 di Karachi. Ia sudah menempuh pendidikan di Bombay dan kemudian melanjutkan studi hukum ke London, Inggris. Di sana, ia tertarik pada dunia politik dan hukum, lalu menjadi seorang pengacara yang profesional. Setelah kembali ke India, Jinnah bergabung dengan Kongres Nasional India untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Namun, karena merasa bahwa kepentingan umat Islam tidak cukup diperhatikan, Jinnah kemudian bergabung dengan Liga Muslim. Dari sinilah perjuangannya untuk mendirikan negara terpisah bagi umat Islam dimulai. Berkat kepemimpinannya, pada 14 Agustus 1947, negara Pakistan berhasil didirikan. Jinnah dikenal dengan gelar Quaid-e-Azam yang artinya pemimpin besar, dan diangkat sebagai Gubernur Jenderal pertama Pakistan. Ia wafat setahun kemudian pada 11 September 1948. Pemikiran Jinnah sangat berpengaruh dalam membentuk sistem politik yang menjamin hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Warisan perjuangannya masih dikenang hingga kini. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana keadaan sosial politik India sebelum kemerdekaan. Yang pertama, pada akhir abad ke-19, umat Muslim di India mulai mengalami kemunduran, terutama setelah runtuhnya Kesultanan Mughal. Hubungan antara Muslim dan Hindu memang rumit, tetapi mereka pernah hidup berdampingan secara damai. Namun, semua mulai berubah ketika Inggris datang dan menerapkan kebijakan Divide and Impera atau politik pecah belah. Inggris memberikan lebih banyak peluang kepada komunitas Hindu dalam bidang pemerintahan, militer, dan ekonomi, sementara komunitas Muslim mulai terpinggirkan. Kemudian, pemerintah kolonial Inggris juga mengendalikan sistem pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang kebarat-baratan dan patuh terhadap kepentingan kolonial. Banyak komunitas Muslim menolak sistem ini karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, mereka memilih berdagang daripada tunduk pada sistem kolonial. Banyak komunitas Muslim menolak sistem ini karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai gantinya, mereka memilih berdagang daripada tunduk pada sistem kolonial. Dalam bidang ekonomi, ketimpangan semakin tajam. Muslim kehilangan hak kepemilikan tanah dan terpaksa bekerja sebagai buruh, sementara Hindu justru diuntungkan. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial dan ketegangan antar komunitas semakin meningkat. Kemudian pada tahun 1885, Kongres Sosial India dibentuk, namun mayoritas anggotanya adalah Hindu. Umat Muslim tidak merasa diwakili. Oleh karena itu, pada awal abad ke-20, para tokoh Muslim mendirikan Liga Muslim India sebagai wadah perjuangan politik mereka. Salah satu tokohnya adalah Muhammad Ali Jinnah. Ia menyatakan bahwa India seharusnya dipimpin bersama oleh Hindu dan Muslim. Namun, usul ini ditolak oleh kaum Hindu karena tidak ada kesepakatan antara Kongres India dan Liga Muslim. Muncul gagasan untuk membentuk negara terpisah bagi umat Islam. Pakistan. Gagasan ini diresmikan dalam Deklarasi Lahore tahun 1940. Ketegangan semakin memuncak. Tahun 1946 terjadi kerusuhan besar di Kalkota, dan puncaknya adalah pembagian India pada tahun 1947 yang menyebabkan jutaan orang bermigrasi dan banyak korban jiwa.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Islam Muhammad Ali Jinnah. Yang pertama, Islam sebagai identitas politik. Jinnah melihat Islam sebagai kekuatan yang menyatukan umat muslim dalam menghadapi ketidakadilan kolonial. Ia menyatakan bahwa Muslim dan Hindu memiliki identitas politik dan budaya yang berbeda, sehingga umat Islam membutuhkan negara sendiri, yaitu Pakistan. Melalui Two Nation Theory, ia menekankan pentingnya pengakuan terhadap eksistensi umat Islam sebagai bangsa tersendiri, namun tetap dalam kerangka negara sekuler yang inklusif. Yang kedua, Islam sebagai nilai moral, bukan negara agama. Bagi Jinnah, Islam memberikan nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Ia menolak sistem teokrasi yang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan negara. Ia menginginkan Pakistan sebagai negara modern yang memfasilitasi kehidupan masyarakat serta ajaran Islam tanpa menjadi negara agama. Yang ketiga, sikap terhadap pluralisme dan toleransi. Jinnah menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi. Ia memperjuangkan kebebasan beragama bagi semua warga, termasuk minoritas. Ia menegaskan bahwa agama adalah urusan pribadi antara individu dan Tuhan, tidak boleh diatur oleh negara. Visi Jinnah adalah Pakistan yang damai, adil, dan menghargai keberagamaan. Setelah memahami pemikiran Islam Muhammad Ali Jinnah, selanjutnya yaitu pemikiran politik dan peran Muhammad Ali Jinnah. Ketika Inggris menjajah India, umat Islam mengalami penyingkiran dari berbagai aspek kehidupan, terutama setelah runtuhnya kekuasaan Mughal. Dalam konteks ini, Muhammad Ali Jinnah tampil sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak umat Islam yang mulai terpinggirkan. Awalnya aktif dalam Kongres Nasional India, Jinnah kemudian bergabung dengan Liga Muslim karena merasa bahwa kepentingan umat Islam tidak diakomodasi oleh Kongres. Ia memperjuangkan hak-hak politik umat Islam dan memperkenalkan teori dua bangsa, yang menegaskan bahwa umat Islam Hindu adalah dua bangsa berbeda dan umat Islam perlu memiliki negara sendiri. Gagasan ini adalah menjadi dasar pendirian Pakistan pada 14 Agustus 1947. Jinnah memanfaatkan sistem hukum Inggris dalam perjuangannya dan menolak sistem pemerintahan yang didominasi Hindu. Meski pribadi sekuler, ia menggunakan nilai-nilai Islam sebagai dasar perjuangan politik, terutama prinsip keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Di antara pemikiran politiknya yang pertama yaitu teori dua bangsa. Jinnah meyakini bahwa umat Islam di India memiliki identitas khusus yang berbeda dari Hindu. Karena itu, ia memperjuangkan negara Muslim merdeka agar umat Islam dapat hidup sesuai nilai-nilai mereka tanpa tekanan mayoritas. Yang kedua, hubungan agama dan politik. Jinnah menolak negara berbasis agama atau teokrasi. Ia ingin Pakistan menjadi negara demokratis yang inklusif dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Selanjutnya, demokrasi dalam pemerintahan. Jinnah menerapkan prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan keterwakilan politik yang adil. Demokrasi dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan legitimasi negara baru. Yang terakhir, konsep negara bangsa. Terinspirasi oleh Muhammad Iqbal, Jinnah memimpin realisasi negara Muslim yang independen. Ia menjadikan Liga Muslim sebagai alat politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Pakistan dan menjaga aspirasi umat Islam sebagai komunitas tersendiri. Kemudian, bagaimana implementasi pemikiran Muhammad Ali Jinnah dalam pembentukan Pakistan? Muhammad Ali Jinnah menjadi tokoh kunci dalam perjuangan umat Islam di India untuk memperoleh negara sendiri karena dominasi Hindu dan marginalisasi Muslim dalam politik kolonial. Ia memperjuangkan konsep dua bangsa yang mendasari berdirinya Pakistan pada 14 Agustus 1947. Awalnya mendukung persatuan Hindu-Muslim, Jinnah berubah sikap setelah melihat ketimpangan politik. Ia memimpin Liga Muslim dan merumuskan
Resolusi Lahore 1940 sebagai dasar pembentukan Pakistan. Ketegangan politik dan konflik sekretarian akhir mendorong Inggris memisahkan India dan Pakistan. Dalam pidatonya, Jinnah menegaskan bahwa Pakistan bukan negara teokratis, tetapi negara demokratis yang menjunjung nilai-nilai Islam seperti keadilan dan persamaan. Ia menekankan pentingnya toleransi dan hak warga non-Muslim. Pemikirannya membentuk sistem politik Pakistan yang inklusif, demokratis, dan berbasis nilai-nilai Islam, namun tetap memisahkan urusan agama dari pemerintahan secara langsung. Sekian pembahasan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.